Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syukur kita pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita sampai hari ini, sampai malam ini masih diberikan nikmat sehat serta kesempatan hingga kita bisa sama-sama hadir di ruang virtual ini di tatap maya yang ke-13. Tanpa terasa sudah ke tatap maya yang ke-13. Sisanya ada 5 tatap maya lagi, Kak. Salam dan salam kita tujukan buat junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mengawali aktivitas kita pada malam ini, mari kita berdoa bersama. Untuk kali ini dipimpin oleh Kak Yusman. Silakan Kak Yusman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut tatap maya yang selanjutnya, marilah kita berdoa supaya pembelajaran hari ini diberkahi Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Yusman. Sama-sama. Oke. Oke, baik kakak-kakak. Materi kita pada pertemuan ke-13 ini ya kakak adalah persiapan aksi nyata. Dalam hal ini aksi nyatanya praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian kita untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan. Kita awali untuk mengingat kesepakatan bersama, Kak. Mari kita nyalakan kamera kita agar wajah kakak dapat terekam, agar dapat terlihat maksudnya. Kemudian silakan untuk menonaktifkan mikrofon apabila memang belum saatnya untuk berbicara. Mari kita hadir seutuhnya, Kak. Jika ada keperluan sholat isya berjamaah mungkin itu dipersilakan, nanti kemudian hadir kembali sampai 2 jam pelajaran berikutnya. Kemudian mari kita hargai waktu ini secara bersama, Kak, untuk membahas persiapan aksi nyata yang akan kakak-kakak kerjakan nantinya. Mari maksimalkan fitur chat yang ada di Google Meet ini. Kemudian jika ada pertanyaan atau tanggapan, boleh kakak mulai dengan mengklik tombol atau kode raise hand-nya. Segala bentuk gangguan teknis, mari kita jadikan jadikan ini hal yang wajar. Tujuan dari sesi kita kali ini kakak-kakak, yang pertama merefleksikan koneksi antar materi, dan yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita sesi ini yang pertama, refleksi koneksi antar materi 30 menit ke depan. Kemudian 20 menit berikutnya penjelasan tugas aksi nyata meliputi dari pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masanya. Kemudian yang ketiga ada dialog nanti, yaitu diskusi dan tanya jawab sekitar lebih kurang 7 menit ke depan. Terakhir, kita lakukan penutup sesi ini. Baik, yang pertama kakak, kita lanjut. Yang pertama ini refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Tentunya kita masih ingat paket modul 1 itu, Kak.
modul 1 itu sampai modul 2, mulai dari paradigma sampai ke modul 2 itu 2.6 penilaian otentik. Tentunya kita masih terbayang-bayang di pikiran kita, Kak. Untuk memperkuatnya, mari kita refleksi sebentar. Yang saya harapkan nanti kakak-kakak dapat menyampaikan pendapatnya terkait pemahaman kakak tentang modul 1 sampai modul 2 yang telah dipelajari. Kakak-kakak, sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu, Kak? Ini ada di modul berapa? Modul 1 ini, Kak. Siapa yang kira-kira yang bisa memberikan tanggapannya, Kak? Yang pertama. Soal yang kiri dulu, Kak. Sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu? Itu materi di modul titik 1 itu. Kak Selamat Haryadi, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Menurut saya pembelajaran PJOK yang efektif itu adalah yang hasil akhirnya itu sesuai dengan tujuan daripada pembelajarannya, Kak. Siswa berhasil. Hasil akhir yang didapat adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran, gitu, Kak Selamat? Ya. Oke, ada tambahan lagi mungkin, Kak Selamat? Ditambahkan sama kawan-kawan yang lain, Kak. Oke. Biar aktif. Kemudian Kak Selamat, apakah pemahaman Kak Selamat itu terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik, Kak? Soal yang kedua itu. Sudah, Kak? Sudah, Kak? Ada penjelasan mungkin, Kak? Kakak-kakak yang ingin sholat sisa, Kak, kami persilahkan. Silakan kakak yang ingin sholat isya. Tak nampak, tak muncul di layar, Kak. Muncul kan, Kak? Kak Selamat muncul, Kak? Share screen saya, Kak. Muncul, Kak. Tapi suara putus-putus, entah jaringan saya nih mungkin. Kak Lasmaria udah muncul belum? Nggak muncul, Kak. Tak ada gambarnya. Ada gambar. Kak Zul, silakan Kak Zul. Kak Zul udah muncul belum? Share screen saya nih, Kak. Kak Zul, mikrofonnya Kak Zul. Muncul, Kak, tapi kamera saya tak muncul nampaknya nih. Oh, berarti Kak Lasmaria mungkin sinyal di Kak Lasmaria mungkin tuh. Yang ini. Oke, Kak Zul, ada yang ingin disampaikan, Kak? Baik, terima kasih pada Kak Fasil untuk kesempatannya. Saya mau menanggapi dari pertanyaan yang pertama dulu. Mengenai sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Menurut saya, mengajar PJOK yang efektif itu yang pertama menentukan tujuannya agar tujuan pembelajaran itu tidak melenceng, tidak lari dari arah yang telah kita tentukan. Yang selanjutnya dalam proses belajar mengajar itu kita menggunakan berbagai macam metode, berbagai macam gaya untuk mencapai
tujuan dari pembelajaran yang kita tentukan tadi, dan juga membuat konten atau membuat suasana atau proses belajar mengajar itu semenarik mungkin agar hasil akhirnya lebih didapatkan oleh peserta didik. Mungkin begitu Kak menurut kami. Oke, baik. Jadi konten-kontennya kata Kak Zul itu dibuat semenarik mungkin gitu Kak Zul ya. Iya Kak. Baik Kak Zul orang kedua yang memberikan tanggapan. Untuk orang ketiga oke. Kak Lasmaria silakan. Konsep PJOK yang efektif itu menurut saya Kak, pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh seorang guru. Ya. Artinya ketercapaian pembelajarannya ya Kak? Ya. Baik. Ada tambahan mungkin Kak Lasmaria? Itu aja Kak. Itu aja. Kak Lasmaria ini orang ketiga. Orang keempat, ada yang sukarela memberikan tanggapan? Ini kita merefleksi nih Kak. Barangkali ada yang kemarin-kemarin, ada yang masih ini. Mic tak mau menyala Kak. Mic tak menyala. Apa solusi ini kira-kira nih kakak-kakak? Mic-nya tak mau menyala nih. Ada yang bisa bantu mungkin ditulis di kolom chat ini Kak. Baik. Bagi yang bisa memberikan solusi boleh disampaikan di kolom chat ini Kak. Untuk masalah Kak Nurlia ini. Mic tak mau menyala Kak. Baik, untuk tanggapan keempat, kami persilakan. Siapa lagi, Kak? Atau Kak Lasmaria tunjuk satu orang, Kak, untuk menyampaikan. Yang menyampaikan? Ya, selanjutnya siapa lagi? Kak Rian lah. Kak Rian Ahmad Jani, silakan Kak Rian. Pertanyaan pertamanya itu Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kalau menurut saya Kak, sama jawaban saya dengan kawan-kawan lain Kak. Pertama itu kita harus menentukan strategi pembelajaran, menyusun Kak, tujuan pembelajarannya, kemudian kegiatan apa yang akan dilakukan sehingga siswa dapat dapat menarik minat siswa untuk belajar Kak. Tentunya kita harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan Kak. Itu menurut saya Kak. Oke, baik. Oke. Untuk soal kedua Kak Rian? Kalau menurut saya Kak, apakah pemahaman Kakak terhadap? Kalau menurut saya sampai saat ini sudah mendukung Kak. Sudah berpusat pada peserta didik Kak. Karena kan PJOK ini kan dominannya kan Kak, anak itu sebagian besar dia harus bisa mempraktikkan gerakan sesuai dengan materi yang disampaikan Kak. Misalnya dalam materi sepak bola, anak-anak diharapkan dapat mempraktikkan gerak passing dalam permainan sepak bola Kak. Jadi semuanya harus bisa melakukannya Kak, sesuai dengan kebutuhan peserta didik Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rian. Kak Rian boleh pilih satu orang untuk memberikan tanggapan berikutnya Kak Rian. Satu orang Kasih Kak Romi Kak Rian. Saya nak minta Kak Romi lah yang menambah sedikit Kak. Sesuai itu. Kak Romi, silakan Kak Romi.
Halo Kak Romi, mana Kak Romi ni? Solat masjid mungkin Kak. Oh, dia imam jadual lagi ni. Lagi berjamaah Kak ini. Untuk Kak Romi kita pending dulu Kak Rian. Ganti Kak Rian. Dia nyuruh dengan Febri tu, Kak. Dia satu tempat aja biasa tu. Kak Iman Syah aja Kak, Kak Iman Kak Syah. Iman Shah, silakan Kak Iman Shah. Halo Kak Iman Shah. Mana Kak Iman? Okey, Kak Iman Shah melarikan diri. Lanjut Kak Rian. Siapa lagi Kak Rian? Kak Nurlia aja lah menambahkan Kak. Kak Nurlia, silakan Kak Nurlia. Oh, Kak Nurlia tadi mikrofonnya udah ini belum? Kak Nurlia, apakah mikrofonnya sudah membaik? Belum Kak katanya. Belum pula Kak Rian. Siapa lagi Kak Rian? Ibu Irmaneti aja lah Kak. Ibu Irmaneti, silakan Bu Irmaneti. Hai, hilang semua ni. Baik, Kak Fuad. Kak Fuad tadi, apa ni Kak Fuad? Halo Kak Fuad, bisa dengar saya Kak Fuad? Tenang Kakak, kita ada catatannya Kak. Baik Kak Fuad, silakan Kak Fuad. Suara Kak Fuad belum terdengar. Halo Kak, udah dengar Kak? Ya, okey. Silakan Kak Fuad. Oke. Pemahaman saya terkait keterampilan mengajar efektif itu simpel saja Kak. Yaitu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa Kak. Menciptakan pembelajaran yang bermakna Pengalaman dan menyenangkan belajar bagi siswa. yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Okey. Ada hal Terus lain Kak? cukup Kak, itu saja. Terus pemahaman Anda apa nih? Keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sudah Kak. Sudah. Dikarenakan saya sendiri sudah memulai belajar PJOK yang sifatnya itu berpusat kepada peserta didik. Okey. Itu saja Kak. Terima kasih Kak. Baik, Kak. Siapa lagi Kak yang Kakak rekomendasikan untuk menanggapi berikutnya Kak? Silakan Kak Fuad. Oke. Siapa ya yang ada di sini nih? Kak Nurlia udah bisa Kak Nurlia? Tadi udah nampak Kak Nurlia? Belum bisa. Kak Belum Nurlia bisa. mungkin coba di nanti saya bantu cari juga. Yang lain Kak Fuad? Kak Yusman lah, Kak Yusman. Kak Yusman.
Silakan Kak Yusman. Silakan Kak Yusman. Pandai Puat ni. Assalamualaikum Kak. Manulang. Waalaikumsalam. Menurut saya Kak, masalah pengajaran yang efektif ini yaitu pengajaran yang bisa dimengerti peserta didik seperti lari, jarak pendek atau sprint. Maksud efektif ini peserta didik bisa melakukan apa yang kita inginkan di saat di lapangan Kak. Cukup Kak? Oke, baik. Kak Yusman. Kak Yusman tadi kan. Kak Yusman. Kakak. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini kan ada di modul 2.1 di awal tatap muka kita kemarin kan Kak? Betul kan Kak? Kita di awal tatap muka ya di modul 2.1 kemarin tentang keterampilan PJOK, keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu ada di situ tentang bagaimana pengembangan kontennya gitu kan. Ada pengembangan konten. Di pengembangan konten itu bagaimana informasi yang kita sampaikan yang terjadi, yang muncul di dalam pembelajaran kita gitu. Kemudian setelah itu ada namanya penghalusan Kak. Ada penghalusan ini terkait dengan perbaikan gerakan siswa itu diperbaiki, mutu geraknya ditingkatkan, itu di penghalusan. Kemudian ekstensinya ada pentahapannya, dimulai dari tahap yang mudah ke tahap yang sulit. Kemudian penerapannya ada tidak penerapan ke dalam penerapan aktivitas gerak ini ke dalam aktivitas yang sesungguhnya gitu dalam permainan misalkan. Kemudian ada tidak pengulangan gerak di sana. Nah inilah isi dari pengembangan konten yang mana yang diharapkan dari isi-isi semua ini mulai dari informasi, penghalusan, eksistensi, penerapan dan pengulangan ini diharapkan tidak lebih dominan diisi oleh informasi gitu. Kemarin kita lihat ada rekan-rekan kita yang isi dari analisis kontennya itu informasinya lebih banyak gitu. Artinya itu berarti kita terlalu banyak bicara di proses pembelajaran gitu Kak. Ini yang mungkin harus dikurangi, bukan tidak boleh sama sekali. Harus sekali karena memang pembelajaran ini harus pusatnya peserta didik. Kemudian yang perlu muncul lebih dominan itu yang mana? Penghalusannya, eksistensinya, penerapannya. Nah, itu yang paling banyak yang diharapkan untuk muncul di pengembangan konten ini, Kak. Kemudian selain dari pengembangan konten itu ada juga kita apa lagi tuh? Umpan balik. Umpan baliknya. Umpan balik ini dari ada umpan balik perilaku, ada umpan balik keterampilan gitu kan. Umpan balik ini ada dua modelnya, ada yang spesifik, ada umum gitu kan. Nah, bagaimana umpan balik itu ada tidak muncul tidak di dalam proses pembelajaran. Semestinya harus muncul. Baik itu yang umum ataupun yang spesifik. Di perilaku, di umpan balik perilaku ataupun di umpan balik di keterampilan. Artinya di dalam proses pembelajaran kita juga diharapkan muncul umpan balik di sana, Kak. Setelah umpan balik, setelah konten umpan balik, kemudian kita menganalisis waktu. Ada waktu belajar akademis.
bagaimana waktu pembelajaran kita itu efektif gitu. Waktu-waktu pembelajaran ini terbagi dari ada aktivitasnya, ada pengelolaannya, ada instruksinya, ada waktu tunggunya gitu. Jadi di dalam menganalisis waktu pembelajaran kita ini, kita diusahakan dalam praktik gerak PJOK ini, anak tidak lebih dari ataupun anak diharuskan atau mestinya di atas 50% anak itu bergerak. Malah bukan sebaliknya, 50% siswa itu menunggu informasi atau menunggu gerak yang akan dilakukan. Ini mungkin kebiasaan-kebiasaan kita mungkin selaku guru olahraga, dalam ini saya dulu ketika mempraktekkan suatu gerakan, kita baris anak itu 2 berbanjar misalkan, orang yang 2 di depan itu yang dulu melakukan gerakan dengan jarak tertentu, mungkin dengan mendribble bola atau segala macam. Nah, sisanya itu orang kedua sampai orang terakhir paling belakang itu menunggu. Nah, ini yang mesti kita cari solusinya bagaimana dalam pembelajaran ini mengurangi waktu tunggu bagi siswa. Artinya 50% siswa itu sudah di atas 50% siswa itu bergerak secara bersama. Terkait hal ini ada kendala mungkin di peralatan. Bagaimana peralatan cuma bolanya 1? Nah, itulah butuh kreativitas guru dalam merancang, membuat strategi pembelajarannya yang menarik bagaimana, yang kira-kira membuat siswa dapat bergerak sepenuhnya. Kemudian juga ada mengelola waktu, mulai dari pemanasannya, mulai dari pengambilan alatnya, pendistribusian pengembalian alatnya segala macam. Ini kan juga memakan waktu. Ini bukan waktu-waktu yang memakan waktu yang efektif ini, Kak. Ini mengurangi waktu jam pelajaran kita. Nah, bagaimana cara kita mengelola waktu-waktu ini? Seperti ganti baju, kan ada sekolah yang mengharuskan siswa harus berganti baju. Ketika masuk PJOK baru bajunya baju olahraga. Di luar jam PJOK bajunya baju seperti harian biasa. Nah, ini jika ada sekolah yang menerapkan seperti ini, kita harus bijak dalam mengelola waktu ini, Kak. Kemudian apa lagi? Nah, itulah dia di dalam kira-kira di dalam materi keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu yang perlu kita perhatikan dalam merancang pembelajaran hingga menjadikan pembelajaran kita ini efektif dan efisien, ya, Kakak. Baik, Kakak-kakak, kita lanjut ke soal yang berikut, Kakak. Nah, ini strategi mengajar. Strategi mengajar. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan tatap muka? Siapa yang bersedia, Kak? Tentang strategi mengajar. Mungkin saya mulai dari Kak Romi dulu. Kak Romi, sudah bisa dengar saya, Kak Romi? Kak Safrizal bisa dengar saya, Kak Safrizal? Pak Pandi bisa dengar saya, Kak? Bisa, Kak. Tapi saya nggak bisa lihat kamera ini, Kak. Nggak ada yang muncul kameranya, Kak. Oh, tampilan saya berarti belum muncul di sana? Tampilan yang slide 10 ini, Kak. Ya, slide 10. Kira-kira apa tanggapan Kak Pandi
Sejauh apa pemahaman kakak terkait strategi mengajar, Kak? Baik, untuk strategi mengajar, menurut saya itu pengajaran itu yang bersifat variatif, Kak, dan berfokus pada keterlibatan aktif peserta didik, Kak. Jadi pemahaman saya terkait strategi mengajar ini, sebelum kita mengajar itu kita merancang dulu ibaratnya senjata kita untuk menghadapi peserta didik kita agar proses pembelajaran itu bisa melibatkan semua peserta didik dan ketercapaian tujuan pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Fandi. Untuk berikutnya siapa kira-kira kakak rekomkan, Kak, untuk memberikan tanggapan, Kak Fandi? Untuk berikutnya Kak Yeni boleh? Kak Yeni. Sebentar Kak Yeni. Kak Nurlia sudah bisa dengar, Kak Nurlia? Sudah, mikrofonnya sudah aman? Dengar, Kak? Oke, sudah. Ini pakai HP, Kak. Kalau laptop tadi nggak mau dia. Oh, dia di sound itu, Kak, klik kanan. Di sound itu klik kanan, nanti pilih bagian sound system kalau tak salah. Sound setting kalau tak salah. Ada di sana itu, nanti bisa diperbaiki di sana, Kak. Ini, Kak. Oke, Kak Yeni. Menurut saya strategi mengajar adalah langkah-langkah atau taktik yang digunakan seorang guru dalam mengajar untuk meningkatkan peluang peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu aja, Kak. Oke. Baik. Menurut Kak Yeni. Kak Yeni, siapa lagi orang berikut yang mau kakak rekomendasikan untuk berbicara, Kak? Kak Lasmaria. Kak Lasmaria. Silakan Kak Lasmaria. Kalau menurut saya, strategi mengajar itu usaha guru dalam menggunakan beberapa tujuan pengajaran, metode serta evaluasi untuk mencapai tujuan yang akan ditetapkan. Itu aja, Kak. Oke. Baik, Kak Lasmaria. Orang berikut yang kakak rekomendasi siapa, Kak? Ada Pak Jul. Kak Jul. Pak Zulkarnain. Ya. Ada hadir. Ya, silakan Kak Zul. Kenapa tak Kak Romi, Kak Rasmani? Kak Romi tak muncul-muncul nih. Oke lah, terima kasih. Kalau menurut saya strategi mengajar itu cara kita seorang guru bagaimana supaya untuk menyampaikan materi atau tujuan pembelajaran kepada siswa itu supaya siswa itu aktif terlibat secara keseluruhan agar materi atau tujuan pembelajaran itu tersampaikan dan dapat dilaksanakan oleh peserta didik kita. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Zulkarnain. Kak Zulkarnain. Kak Zul merekomendasikan siapa lagi, Kak? Khususnya Kak Romi nih kalau ada nih, Kak. Kak Romi, ada Kak Romi? Cakap malam Jumat dah lewat pula. Kak Romi lari tu Kak Jul. Solat Isya pun dah lewat nih. Halo Kak Romi. Kak Romi.
Sholat tarawih itu Romi itu. Bisa jadi. Selain dari Kak Romi, Kak Zul. Kak Romi lari itu Kak Jul. Yang belum nih nampaknya Kak Sap nih senior. Kak Sap. Ya, Kak Saprizal. Ayo Kak Saprizal. Ini belum muncul juga nih kan nampak Kak Zul. Yang lain Kak Zul? Tadi senior yang laki-laki, sekarang senior yang perempuan nih, Bu Irmaneti, Kak Irmaneti. Bu Irmaneti. Silakan Kak Irmaneti. Oke. Kalau menurut pendapat saya, strategi mengajar itu merupakan tindakan nyata. Tindakan nyata dari guru waktu praktek melaksanakan pengajaran melalui cara-cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien. Itu menurut pendapat saya. Bagaimana Pak Jul? Mantap. Baik Kak Irmaneti. Kak Irmaneti mau pilih siapa Kak Irmaneti? Kak Yusman bisa? Kak Yusman. Bu, Kak Neti ini Tenang Kak Yusman. Saya hargai pendapat Kak Yusman. Strategi mengajar yang dimaksudnya di sini yang efektif, pola-pola umum kegiatan guru siswa terwujud. Kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi sebagai tujuan pembelajaran secara optimal. Contohnya kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes, dan kegiatan lanjutan. Cukup Kak? Baik, terima kasih Kak Yusman. Silakan Kak Yusman. Orang berikut siapa Kak Yusman? Masih ada Kak Iman, Kak Febrizali, Kak Nurlia, Kak Saprizal, dan Kak Romi yang belum menanggapi. Kalau kami minta Kak Romi Kak. Kak Romi. Dia nyuruk dengan Kak Febri tu. Jadi kopi dia. Berarti ketahuan dia tidak hadir di tatap maya Saya lagi disiap Kak, lagi tanding futsal. Kejap lagi nak main ya, lagi siap-siap. Sempat nak mendengarkan dulu kejap ni. Okey, siap. Ada Kak Romi? Kopi. Pesan kopi tu Kak Jul. Makan, ni baru keluar ya. Apa tu Kak? Kopi segelas. Kak Romi. Lanjutkan Kak Romi, strategi mengajar Kak Romi. Tunggu. Mana soalnya? Sejauh mana pemahaman Kak Romi tentang strategi mengajar? Itu pertanyaan nih Kak Romi. Kalau menurut saya strategi mengajar ni atau strategi pembelajaran tu cara yang kita gunakan untuk menyampaikan pembelajaran ke siswa dengan strategi mengajar yang baik, maka bisa membuat siswa untuk melatih keterampilannya Kak, ya walaupun punya apa ni namanya yang berbeda-beda gitu Kak, per anaknya itu berbeda-beda gitu. Itu kebutuhan. Kebutuhan belajar. Oke.
Sudah Kak Romi? Nampaknya situ dulu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Romi. Maaf betul tadi Kakak-kakak sekalian. sholat makan dulu Kak. Oke, tak masalah Kak. Kakak sekalian, setiap tanggapan yang kakak berikan ini saya apresiasi. Setiap suara yang kakak keluarkan di dalam Meet ini pastinya saya akan apresiasi Kak. Baik kakak. Oke, kita cukup aja nih untuk pertanyaan ini sampai di Kak Romi. Strategi mengajar. Strategi mengajar ini di dalamnya kita sudah masuk juga di perluan tatap muka kemarin di strategi mengajar ini Kak. Ini berhubungan dengan non-instruksional dan instruksional gitu. Kalau non-instruksional ini yang tidak berhubungan langsung dengan materi pembelajarannya gitu Kak. Misalkan bagaimana pakaian yang sesuai itu dalam aktivitas PJOK gitu. Muncul pertanyaan kemarin, mungkin bolehkah tidak anak-anak ini yang tidak memakai pakaian olahraga, dia di jam olahraga, di jam PJOK, boleh tidak dia ikut berolahraga gitu. Nah, itu misalkannya. Pakaian strateginya di situ. Strategi instruksional. Kemudian ada namanya pengambilan absensi, bagaimana cara kita mengambil absensi. Itu juga di non-instruksional. Hal yang tidak berhubungan langsung dengan materi pembelajaran kita. Pengambilan absensi ini kita sudah belajar juga kemarin di Tatap Maya sebelumnya. Kita usahakan pengambilan absensi ini dilakukan dengan tindakan reflektif Kak. Jadi kita tinggalkan dulu tindakan rutinitas kita seperti mengabsensi seperti mana biasanya, mulai menjemput si A sampai si Z dengan memegang absensi, lembar absensi misalkan. Mungkin kita bisa ganti dengan tindakan reflektif dengan gaya-gaya yang beragam yang bisa kita kreasikan di dalam proses pembelajaran kita Kak. Nah ini nanti kita diharapkan muncul di video pembelajaran kakak sebagai aksi nyata nantinya Kak. Ada perbedaan dari pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran sesudah mendapatkan pendidikan PKG ini. Kemudian non-instruksional ini juga ada termasuk di dalamnya sinyal-sinyal yang kita sampaikan. Misalkan sinyal-sinyal berhenti itu seperti apa, bagaimana sinyal ini bisa menjadi dimengerti oleh siswa. Tentunya sinyal-sinyal ini harus dilakukan secara kontinu, gitu. Tak bisa sekali-sekali, agar dia mengerti bahwa ini maksudnya adalah untuk berhenti, misalkan berhenti melakukan gerak. Ini khususnya mungkin di lapangan yang besar, lapangan yang luas. Dan posisi guru itu juga masuk ke strategi non-instruksional. Posisi guru itu bagaimana di lapangan, di kelas itu bagaimana formasi kelasnya. Oke, misalkan kalau di lapangan, tentunya guru itu kalau ada dua pilihan menghadap dengan membelakangi matahari, maka posisi guru itu harus menghadap matahari, sedangkan posisi siswa itu harus membelakangi matahari. Dan bagaimana kita mengelompokkan peserta didik dalam proses pembelajaran, itu juga masuk dalam strategi instruksional. Masuk juga dalam pendistribusian pengumpulan alat, mendistribusikan alat, atau pengumpulan alat, itu juga masuk dalam strategi instruksional. Bagaimana cara alat itu kita keluarkan dari gudangnya menuju ke area tempat kita melakukan pembelajaran, itu bagaimana caranya, apakah kita yang bawa alatnya, ataukah kita perintahkan siswa untuk mengambilnya. Jika kita perintahkan untuk siswa mengambilnya, bagaimana caranya, strateginya bagaimana. Tentunya di sini harus mengedepankan unsur keselamatan. Apalagi barang-barang, alat-alat yang diambil ini, alat-alat yang sifatnya itu memiliki risiko yang tinggi, misalkan mengambil peluru. Nah, ini harus bijak gurunya untuk menentukan strategi seperti apa pendistribusian
alat peluru ini, atau lembing misalkan, atau matras yang berat itu, kan ada matrasnya yang berat itu Kak. Nah, bagaimana caranya? Kemudian penempatan alat di lapangan, bagaimana supaya anak tidak fokusnya beralih, yang seharusnya fokusnya pada kita, beralih pada alat. Seperti yang saya sampaikan kemarin, jangankan alat, ulat yang kecil lewat di depan dia aja dilihat itu, jadi jalan perbincangan, jadi bahan perbincangan gitu, mengalih perhatian. Jadi mudah sekali anak-anak ini untuk beralih perhatiannya ke kita, ke guru, oleh sebab lingkungan sekitarnya. Apalagi kelas kita alam, lingkungan alam, lapangan luas gitu. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menghambat atau yang membuat siswa kita beralih perhatiannya. Itu contoh-contoh strategi non-instruksional Kak. Ada juga strategi instruksional, ini yang berhubungan langsung dengan materi pembelajarannya. Apa contohnya? Adanya demonstrasi atau pemodelan. Ini bisa kita tunjukkan dulu geraknya seperti apa. Bolehkah kita minta peserta didik melakukan? Boleh. Misalkan ada di sana peserta didik yang kita nilai lebih unggul di suatu materi ini, suatu gerak ini, bisa kita manfaatkan dia sebagai model. Kebetulan ada atlet bola voli di dalam itu, maka kita minta dia untuk memodelkan passing bawahnya seperti apa gitu. Kemudian ada juga progres konten gitu. Kemudian ada pengembangan kontennya seperti apa, permainan-permainan yang dimodifikasi, itu masuk pada instruksional. Jadi instruksional ini adalah segala sesuatu yang berhubungan langsung pada materi pembelajaran. Kakak, di dalam strategi mengajar ini kita juga kemarin membahas tentang gaya-gaya mengajar. Gaya-gaya mengajar itu ada gaya mengajar yang berpusat pada guru. Itu kalau istilah yang biasa kita sebut itu gaya komando, karena pusatnya pada guru. Jadi sepanjang pembelajaran itu menerapkan gaya komando ini itu disesuaikan dengan materi kita Kak. Disesuaikan dengan materi kita. Tapi apakah satu materi itu untuk satu gaya? Tidak juga. Tidak juga. Jadi gaya komando ini juga tidak salah. Ada juga yang perlu diterapkan seperti gaya komando, seperti materi-materi yang punya kans peluang lebih besar untuk bisa cedera. Materi-materi krusial misalkan tolak peluru, lembing, ini perlu juga kita sistem komando atau senam lantai. Kemudian ada lagi gaya mengajar penemuan terbimbing. Penemuan terbimbing. Seperti yang sudah dijelaskan dulu oleh Kak Fuad di kelompok Kak Fuad. Gaya penemuan terbimbing itu seperti apa? Kita beri suatu masalah, kita beri tugas, pertanyaan yang sesuatu yang masalah. Bagaimana bola ini bisa melambung tinggi? Kok bisa bola ini melambung tinggi? Kalau ditendang tuh kok bisa melambung tinggi? Bagaimana caranya? Nah, anak-anak ini yang mencari solusinya. Mencari solusi dengan bimbingan guru. Nah, itu namanya penemuan terbimbing. Tapi kemarin dibantah oleh bukan dibantah tapi ditanggapi oleh Kak Selamat bahwa jika kita minggu depannya melakukan pembelajaran sepak bola, apakah kita suruh anak untuk menyiapkan materi tentang sepak bola, apakah masuk dalam gaya mengajar penemuan terbimbing? Itu pertanyaan dari Kak Selamat kemarin. Jadi sudah kita jawab kemarin, itu lebih kepada tugas, tapi gaya mengajar ini di dalam proses pembelajaran. Itu Kak. Kemudian kita lanjut soal berikut Kak. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak? Ada konsep ruang, ada konsep
Apa lagi tu? Kira-kira apa tanggapan kakak? Siapa yang bisa kak untuk memberikan menceritakan sedikit pemahamannya terkait pendidikan gerak? Kak Nurlia, terima kasih Kak Nurlia. Silakan Kak Nurlia. Dengar Kak? Dengar Kak. Menurut saya Kak ya, model pendidikan gerak itu merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang berfokus pada pengembangan fisik peserta didik Kak. Ya, contohnya motoriknya, aktivitas fisiknya, itu yang dimaksud dengan pendidikan gerak Kak. Ya. Sudah Kak? Sudah. Oke. Kak Nurlia, siapa kira-kira Kak untuk kakak rekomendasikan untuk memberikan pernyataan menjawab soal ini? Yang belum masih ada Kak Iman, Kak Febrizaldi, Kak Safrizal. 3 orang. Yang siapa Kak yang belum Kak? Yang belum Kak Iman, Kak Febri, Kak Safrizal. Kalau yang lain juga boleh Kak. Kak Iman Kak. Kak Iman bisa dengarkan saya Kak Iman? Bisa Kak? Dengar Silakan Kak? Kak Iman. Dengar. Oke, terima kasih kepada Kak Nurlia telah menunjukkan saya untuk menjawab. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Pemahaman saya terkait model gerak pendidikan gerak ini yaitu untuk memahami model kita dapat mengikuti langkah-langkah seperti definisi model pendidikan, itu komponen utama, aktivitas fisik. Mungkin dari 3 itu dulu Kak yang masih saya dapatkan. Mungkin dapat juga bisa dimasuk juga dengan manfaatnya Kak dari pemahaman terkait model pendidikan gerak ini Kak. Terima kasih atas Baik Kak, terima kasih. Kedua, bagaimana Kak Iman? Apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak ini sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Iman. Kak Iman mau pilih siapa lagi Kak Iman? Untuk semua minta, boleh Kak? Saya minta semua peserta Kak, boleh siapa? Kak Zul lah Kak. Kak Zul lagi. Kak Zul ya. Untuk yang ketiga kalinya Kak Zul memberikan tanggapan. Silakan Kak Zul. Halo, dengar? Dengar Kak, lanjut. Baik, terima kasih kepada Kak Iman yang telah menunjuk saya kesekian kalinya. Macam ada dendam kesumat ya Kak. Oke, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Pendidikan gerak yaitu bagaimana bentuk dari pendidikan jasmani untuk menekankan pada penguasaan konsep gerak. Di sini konsep gerak itu seperti yang kita pelajari dalam tatap muka seminggu kemarin. Kalau tak salah ada konsep kesadaran tubuh, yaitu apa yang dilakukan tubuh. Kemudian konsep usaha, bagaimana tubuh itu bergerak. Kemudian ada konsep ruang, di mana tubuh itu bergerak. Dan yang terakhir, konsep keterhubungan. Hubungan apa yang terjadi. Jadi, seperti yang kita pelajari kemarin, per kelompok, jadi
model pendidikan gerak itu menekankan pada 4 konsep penguasaan 4 konsep itu tadi, Kak. Ya. Jadi mungkin itu saja menurut saya, Kak. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zul. Cukup jelas apa yang disampaikan oleh Kak Zul tadi tentang siapa nih? Oke. Jadi cukup jelas yang apa yang disampaikan oleh Kak Zul tadi. Jadi pengertian, jadi model pendidikan gerak ini Kakak, kalau kita lihat pengertiannya ini adalah model pembelajarannya yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak gitu kan. Jadi ada dua nih yang ditekankan. Yang pertama komponennya, yang kedua konsepnya. Komponen gerak dan konsep gerak. Kita tahu bahwa komponen gerak ini merujuk pada gerak dasar manusia seperti jalan, lari, lompat, menolak, melempar, menangkap, membungkuk dan lain sebagainya. Gerak dasar manusia itu bagian dari komponen gerak. Kemudian ada lagi yang kedua tadi ditekankan oleh konsep gerak. Konsep gerak ini artinya bagaimana gerak itu dilihat dari pelaksanaannya. Contohnya konsep tubuh. Konsep tubuh ini artinya apa yang bergerak gitu. Apa yang bergerak. Kalau dalam permainan, kalau dalam aktivitas lari misalkan apa yang bergerak? Kaki yang dominannya kan. Nah, kemudian ke arah mana gerak dilakukan? Larinya lari apa dulu nih misalkan? Ada lari zigzag, ada lari berbelok, berbalik arah segala macam, ke arah mana gerak dilakukan. Yang ketiga itu masuk ke yang gerak kemana, arah mana gerak dilakukan itu adalah konsep ruang yang disampaikan oleh Kak Zul tadi. Kemudian yang ketiga konsep usaha. Misalkan konsep usaha ini bagaimana gerak itu dilakukan. Nah, yang terakhir itu konsep keterhubungan, dengan siapa atau memakai apa gerak itu dilakukan. Kalau memakai sesuatu itu namanya gerak manipulatif, mungkin menggunakan bola, menggunakan raket atau segala macam, atau secara berpasangan. Jadi gerak itu dilakukan ada hubungannya dengan di luar dari dirinya sendiri seperti alat ataupun orang lain. Nah, itu masuk dalam kategori konsep keterhubungan. Dari keempat itu konsep tubuh, konsep ruang dan konsep usaha serta konsep keterhubungan ini sebenarnya sudah menyatu dalam pembelajaran kita, Kak. Sudah ada. Tak bisa sebenarnya dipisahkan itu. Sudah menyatu dalam pembelajaran kita. Oke, itu Kak bentuk mungkin tentang model-model pendidikan gerak. Kemudian masih ada pertanyaannya lagi Kak. Ada 2 pertanyaan lagi. Tentang sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan kebugaran? Silakan. Siapa yang ingin menanggapi? Berikan pemahamannya Kak tentang pendidikan model pendidikan kebugaran yang sudah kita pelajari kemarin di tatap muka. Kak Nurlia mungkin? Baik, Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Menurut saya, Kak, model pendidikan kebugaran itu cara yang kita lakukan kepada peserta didik, pemahaman yang kita berikan kepada peserta didik, apa yang harus kita lakukan supaya kegiatan kita itu menghasilkan kebugaran pada peserta didik kita, Kak.
apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah, Kak. Oke. Terima kasih Kak Nur. Untuk pertanyaan ini satu saja karena sudah mendekati tadi Kak Nurlia, terima kasih. Jadi pendidikan kebugaran ini juga sudah kita bahas kemarin di tatap muka. Tapi perlu digarisbawahi kakak-kakak bahwa yang dimaksud dengan pendidikan kebugaran ini bukan berarti kita di dalam proses pembelajaran penjas ini kita menjadikan anak supaya bugar, bukan itu maksudnya. Tapi melalui model pendidikan kebugaran ini kita mengajarkan anak atau peserta didik bagaimana menjadi bugar. Nah, itu dia. Jadi proses menjadi bugarnya itu yang kita terapkan dalam proses pelajaran, bukan bagaimana anak menjadi bugar. Kalau seandainya kita menerapkan bahwa di dalam pelajaran kita adalah bagaimana anak anak harus bugar dalam proses pembelajaran, ini susah Kak. Karena kita tahu di dalam kelas kita itu beragam karakter, beragam kondisi peserta didiknya. Ada yang memiliki berat badan berlebih, ada yang memiliki fisik yang lemah, ada yang atlet, bahkan ada yang difabel. Nah, ini bagaimana cara kita untuk membuat dia bugar? Sementara proses pembelajaran penjas kita di sekolah itu mungkin 1 minggunya 2 kali. Kalau sekolah dasar mungkin kalau dipisahkan jadi 2 kali dia bertemu di 1 minggu itu. Kalau di SMA atau SMP mungkin 1 kali dalam 1 minggu. Bagaimana cara membuat anak bugar untuk di pertemuan tatap muka di pembelajaran PJOK? Rasanya tidak masuk akal. Nah, maka dari itu model pendidikan kebugaran ini bukan dimaksudkan untuk membuat anak bugar, tapi bagaimana anak bisa menjadi bugar, itu maksudnya. Itu inti dari model pendidikan kebugaran ini, Kak. Ini bisa Kakak terapkan pendidikan kebugaran secara sederhana. Mungkin bisa dibuat tugas project untuk anak di luar jam pelajaran, mungkin bisa juga. Oke, baik Kakak. Kita lanjut yang terakhir. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait sport education model? Siapa yang bisa memberi informasi ini? Silakan Kak. Tentang SEM. Siapa yang bersedia Kak? Apakah Kak Yusman masih bersedia? Kak Fandi? Ya, silakan Kak Fandi. Baik, terima kasih Kak. Menurut saya pemahaman terkait SEM ini adalah pengalaman belajar yang didapatkan peserta didik dengan seperti nyata dalam pertandingan sebuah event olahraga. Jadi mereka mendapatkan pengalaman itu seperti pertandingan sesungguhnya, seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Fandi. Selain Kak Fandi, mungkin satu orang lagi? Ada Kak? Kak Irmaneti, silakan Kak Irmaneti. Menurut pendapat saya, pembelajaran SEM ini pembelajarannya memberikan tujuan untuk pengalaman otentik bagi peserta didik saat berolahraga atau dalam kegiatan. Contohnya, anak-anak bisa belajar cara menekankan pada berbagai peran yang harus dimainkan peserta didik. Contohnya, misalnya dia diperankan sebagai wasit, atau misalnya sebagai panitia dalam pelaksanaan pembelajaran kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, misalnya seperti itu Kak. Baik Kak Irmaneti, terima kasih. Apakah pemahaman Kakak terhadap SEM ini sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak Irmaneti? Kalau untuk anak SD mungkin bisa juga dilaksanakan Kak, tapi perlu bimbingan juga dari guru PJOK-nya, seperti itu.
Oke, baik, terima kasih Kak Irmaneti. Sport education model pendidikan olahraga ini ditawarkan untuk kita guru PJOK dalam proses pembelajaran kita di kelas, model pendidikan olahraga ini. Jadi inti dari model pendidikan olahraga ini adalah memanfaatkan memanfaatkan siswa untuk dijadikan berbagai peran dalam membuat atau menciptakan sebuah event pertandingan yang nyata gitu. Apakah dalam hal ini pertandingannya harus pertandingan olahraga-olahraga kompetitif? Jawabannya tidak juga. Bebas. Kita bisa buat di kelas, di pembelajaran kita itu pertandingan atau perlombaan rakyat misalnya. Seperti misal Kak Rian bilang kemarin dulu di tatap muka, lompat karung misalkan, boleh saja. Tapi ada pembagian perannya di sana, Kak. Siapa panitianya, siapa jurinya, siapa atletnya, peserta perlombaannya. Nah, ada ininya. Nah, jadi intinya silakan Kakak menerapkan event-event perlombaan atau pertandingan di cabang olahraga yang prestasi ataupun olahraga tradisional. Ini mungkin bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran kita. Coba sekali-sekali Kak kita terapkan ini, walaupun mungkin sepenuhnya khusus SD tadi Kak Irmaneti katakan susah kalau mau diterapkan semuanya gitu kan. Tapi kira-kira kalau ada pembagian peran, ada wasitnya, ada jurinya, ada pesertanya, ada mungkin panitianya sedikit, itu sudah mengarah pada yang dimaksud dengan model sport education ini Kak. Jadi tidak harus seperti yang kita lakukan di tatap muka kemarin, lengkap. Nah, jadi ini bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Ini juga sport education model ini bisa juga kita latih anak-anak kita Kak di luar jam pembelajaran kita Kak. Misalkan kalau di SMP SMA itu ada namanya kelas meeting misalkan. Atau di SD mungkin ada juga. Bisa kita manfaatkan, kita latih peserta didik kita untuk dapat melaksanakan sebuah event pertandingan atau perlombaan mungkin. Kita minta anak untuk melakukan menyiapkan rencana dan pelaksanaannya di lapangan. Kita sebagai guru membimbingnya, memfasilitasinya. Itu sport education model. Kemudian Kakak, ada satu lagi. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait asesmen otentik? Nah, ini yang baru yang terakhir nih. Siapa Kak kira-kira Kak? Kak Lasmaria, atau Kak Selamat, atau Kak Yeni, atau Kak Rian, Kak Yusman, silakan. Asesmen otentik. Jadi kalau berbicara refleksi ini tidak ada benar, tidak ada salah Kak. Jadi refleksi ini tergantung kita sendiri. Kak Rian apa aja nih? Silakan Kak Rian. Suara saya terdengar Kak? Dengar Kak. Oke, asesmen otentik nih Kak, kalau menurut saya penilaian yang dilakukan kepada peserta didik dalam situasi yang nyata Kak. Misalnya dalam permainan sepak bola Kak. Dalam permainan sepak bola ini kan anak-anak diberi peran masing-masing Kak. Ada yang menjadi wasitnya, ada yang menjadi pengamat sambil memberikan penilaian Kak terhadap temannya. Kemudian dalam prakteknya ketika anak melakukan gerakan menggiring bola, tentunya akan mengalami tekanan untuk mempertahankan bolanya agar tidak direbut Kak.
Beda dengan latihan Kak. Kalau latihan kan kita hanya berlatih untuk melewati rintangan. Kalau ini tidak, ini penuh dengan tekanan. Karena lawan ini bergerak. Bergerak dengan melawan benda yang bergerak dengan yang diam ini beda Kak situasinya. Ada ketegangan tersendiri lah Kak. Jadi anak-anak ini memang ya. Kemudian anak-anak ini emosinya terpicu Kak. Bagaimana supaya bisa menggiring bola ini dengan baik. Mungkin dia dengan begitu keterampilannya akan muncul sendiri Kak. Karena dipicu oleh temannya. Begitu menurut saya Kak, kalau dalam teknik menggiring bola. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Rian. Selanjutnya Kak Fuad, silakan Kak Fuad. Oke Kak, bisa dengar suara saya Kak? Bisa Kak. Oke, menurut saya asesmen otentik ini adalah asesmen Kalian yang boleh dinonaktifkan dulu Kak Rian. dimana, oke saya ulangi, menurut saya asesmen otentik ini adalah asesmen yang dimana dilakukan seorang murid ataupun siswa secara nyata. Seperti ini contohnya Kak. Kalau kita mengasih materi dia cara passing bola voli. Mungkin dalam pelaksanaan tanpa ada lawan ya, tanpa cara bermain yang sesungguhnya yang nyata, mungkin dia bisa passing secara bagus. Tetapi kalau pada saat bermain ya, kalau kita servis bolanya itu, maka siswa tersebut itu belum tentu dia itu bisa passing sebagus yang dia praktekkan. Jadi asesmen otentik ini bisa dilakukan oleh guru atau oleh kita pada saat permainan atau secara nyata, begitu Kak, menurut saya. Baik, terima kasih Kak Fuad. Apa yang dijelaskan oleh Kak Fuad dan Kak Arian tadi sudah jelas bahwa asesmen otentik ini adalah asesmen yang dilakukan di dalam aktivitas yang nyata. Artinya gerak apa yang akan kita nilai, itu gerak itu ditempatkan pada tempatnya. Apa tempatnya misalkan? Geraknya di sini gerak passing bawah misalkan. Passing bawah itu di mana tempatnya? Di permainan bola voli. Nah, di permainan bola voli itulah kita lakukan penilaian. Namun ketika kita melakukan penilaian di sini tidak hanya semata pada penilaian aspek psikomotornya aja, bukan teknik passingnya saja, gitu kan? Tapi juga kita lihat bagaimana kerjasamanya, itu aspek afektifnya itu. Bagaimana kerjasamanya, komunikasinya, koordinasinya dengan rekan-rekan satu tim, misalkan gitu. Kemudian bagaimana pemahamannya dalam melakukan gerak itu di dalam aktivitas yang nyata tadi. Dia melakukan passing ini seperti apa, posisinya di mana seharusnya gitu kan. Ketika bolanya pendek atau panjang, apa yang seharusnya dia lakukan gitu. Bagaimana cara dia mengatasi agar bisa melakukan passing ini. Nah, itu jadi lengkap di sana penilaian otentik ini, dan penilaian otentik ini nantilah juga akan dimunculkan di dalam RPP dan pembelajaran kakak di video nanti untuk tugas aksi nyatanya Kak. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas persiapan aksi nyatanya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut. Jadi keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ini tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Itu tujuannya. Perubahan diri dan kelas dalam pembelajaran PJOK kita Kak. Kita masuk ke dalam penjelasan tugas aksi nyata Kak. Ada sekitar 25 menit. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak ampu, yang akan nantinya dinilai oleh saya selaku fasilitator. Kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran ini, diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi nanti tugas kakak
membuat video pembelajaran, kemudian dilengkapi juga dengan modul ajarnya. Setelah itu di hari berikutnya ada refleksi. Bukan di hari berikutnya, di hari yang sama kalau tidak salah saya, di tanggal 4 itu. Ada refleksi. Refleksinya menggunakan refleksi what, no what, so what itu. Baik Kak, pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada kakak-kakak program PKG PJOK ini. Keberpusatan pada peserta didik ini dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, bagaimana kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif dalam video pembelajaran dan modul ajar kakak yang buat nanti. Kemudian, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiganya, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi dimunculkan nanti Kak di dalam video pembelajarannya bagaimana penerapan asesmen otentik, begitu juga dengan di modul ajarnya juga dimunculkan asesmen otentiknya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama RPP atau modul ajar yang sudah kakak buat. Di dalamnya itu sudah memuat rencana asesmen otentik, ada penilaian otentiknya. Kemudian rekaman video pada saat pembelajaran PJOK, praktek mengajar di kelas masing-masing. Untuk rekaman video ini berisi yang pertama seperti biasa Kak, ada kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga ada pembelajaran aktif, kegiatan penutup. Untuk kegiatan inti ini perlu digarisbawahi ini Kak, ini maksimalnya 30 menit. Artinya di kegiatan inti kakak boleh melakukan perekaman selama 30 menit khusus di kegiatan inti atau kurang dari 30 menit tanpa diedit. Nah, ini dia Kak. Jadi kegiatan pembelajaran intinya tanpa edit, durasinya bisa kakak lakukan maksimal 30 menit. Ini belum termasuk kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pendahuluan. Ini khusus intinya saja Kak. Kegiatan intinya maksimal 30 menit. Kalau kakak berencana untuk 20 menit di kegiatan ini tidak masalah. Tapi belum termasuk kegiatan awal dan kegiatan akhir. Kemudian refleksi pasca pembelajaran. Terakhir testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP dan video yang diunggah. Jadi ada kesesuaian kakak antara RPP atau modul ajar yang kakak unggah dengan video pembelajaran yang kakak buat. Kemudian yang kedua, penjelasan teknis aksi nyata. Tujuan pembelajaran khususnya peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan saja, Kak. Sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar, dapat kakak lihat yang pertama dapat dimulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah kakak kerjakan di modul 16 kemarin. Kemudian pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK adalah apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, yaitu backward design-nya, apakah sudah muncul di sana. Yang mana backward design itu rancangan mundur. Kita dahulukan merancang itu untuk menentukan tujuannya, kita tentukan yang kemudian yang keduanya penilaian seperti apa, baru yang ketiganya kita tentukan langkah-langkah kegiatannya seperti apa. Itu desain backward.
Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Ini mau diperhatikan Kak, kebutuhan belajar peserta didiknya dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan memunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi video kakak ini nanti kakak rancanglah video kakak ini dan modul ajarnya sesuai dengan materi-materi yang sudah kita pelajari Kak selama PKG ini. Di dalam rancangan modul kakak itu sudah tergambar backward design-nya, kemudian isu-isu sosialnya di sana, memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatannya gitu. Sudah muncul di sana semua Kak. Kemudian menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, atau model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran sport education sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, nanti dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Kemudian yang terakhir, kakak unggah RPP dan modul ajar ini yang sudah dibuat beserta rekaman videonya pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS. Ini kalau tidak salah saya due date-nya tanggal 4 November, 1 minggu dari sekarang kalau tidak salah saya ini. Saya lihat waktunya dulu. Ini tanggal 25. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekitar 10 hari. Sekitar 10 hari dari sekarang, Kak. Due date-nya. Kemudian aspek penilaiannya ini, Kak. Bisa dilihat aspek penilaiannya. Yang pertama, bagaimana kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Sudah tergambar di situ, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Interaksi yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang keduanya, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada pembukaan proses belajar, ada aktivitas pembelajaran, ada pengembangan konten umpan balik, mendampingi peserta, penggunaan strategi pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi dimunculkan di situ penerapan asesmen otentiknya, Kak. Ini aspek-aspek penilaian nanti bisa dilihat juga di LMS, di petunjuk itu ada situ. Jadi kakak menyesuaikan ini karena kami akan menilai berdasarkan ini, rubrik-rubrik ini, Kak. Kemudian setelah ini kita nanti akan melakukan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang kakak ampu melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Jadi refleksi 3 ini, Kak. What, so what, dan know what yang sudah kakak pelajari sebelumnya di modul 1.1. What itu menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Kalau so what itu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Know what itu proses evaluasi dan merencanakan perbaikannya seperti apa. Kemudian dalam membuat refleksi ini, Kak, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kakak-kakak dalam proses refleksi ini. Yang pertama, kakak-kakak jangan hanya mendeskripsikan saja,
tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian yang kedua, jujurlah, karena tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Di sini Kak, dalam reflektif ini tidak, jawaban Kakak itu bukan dicari benar atau salahnya, karena reflektif ini kan sesuai dengan pemahaman Kakak masing-masing. Tapi indikator kami penilaiannya, bagaimana Kakak menjelajahi, bagaimana Kakak mencari akar masalahnya seperti apa, nah gitu. Ada rubrik-rubriknya di LMS itu, nanti bisa Kakak baca. Nah, di sini nih, nomor 2. Kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian nomor 3, selektif. Kakak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, semua yang terjadi. Kemudian yang keempat, lihat ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide kakak untuk pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah, inilah dia Kak, rubrik-rubrik yang akan kami nilai. Ini saya besarkan. Inilah rubrik-rubrik yang akan kami nilai. Ini khusus refleksi nih Kak. Khusus yang refleksi. Ketika Kakak merefleksikan di tahap UAT, di sana yang Kakak jelaskan apakah sudah memenuhi 3 kriteria ini. Kalau sudah memenuhi 3 kriteria ini, maka nilainya adalah sangat baik. Sangat baik nilainya Kak. Nilainya 3 di sana. Apa itu kriteria UAT ini? Kakak mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional dan manajerial kelas. Yang kedua, kakak mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya dalam pembelajaran. Yang ketiganya, kakak mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, 3 ini jika kakak muncul di dalam deskripsi kakak di tahap UAT, maka akan dinilai sangat baik, yaitu poinnya 3 di sana Kak. Kemudian untuk tahapan yang kedua, so what? Kakak perlu menjelaskan yang pertama, menjelaskan secara rasional keputusan yang kakak ambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional. Yang kedua, kakak mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil sesuai terhadap situasi atau keadaan proses mengajar. Yang ketiga, kakak mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Ini 3 aspek yang jika terpenuhi di dalam deskripsi kakak di tahap refleksi so what ini, maka nilainya juga 3, sangat baik. Kemudian di tahap refleksi no what, kriterianya yang pertama, kakak mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya untuk kedepannya seperti apa. Yang kedua, kakak mampu mengevaluasi merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses mengajar kakak. Dan yang terakhir, kakak mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, ini perlu kakak fotokan ini Kak, agar bisa kakak nanti membuat kriteria dalam menuliskan refleksinya, muncul semua kriteria ini yang hasilnya nanti nilai kakak bisa penuh, bisa sampai semuanya Kak. Kurang besar, oke, saya besarkan sebentar Kak. Oke, silakan Kak. Oke. Kita lihat lini masanya, Kak. Lini masa, yang pertama penyusunan aksi nyata RPP atau modul ajar
setelah sesi ini, berarti mulai besok Kak. Mulai besok Kakak dia ada di nomor 1 ini. Sudah bisa dilakukan ini di nomor 1. Kemudian di nomor 2-nya nanti penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Sesudah Kakak melakukan persiapan, penyusunannya, kemudian Kakak mengupload RPP modul ajar serta video pembelajarannya. Rentang waktunya 8 hari efektif setelah sesi persiapan, setelah nomor 1 ini. 8 hari efektif nih. Belum termasuk hari liburnya. Jadi sekitar 10 hari lah kalau saya hitung tadi, kalau tanggal 4 November. Setelah ini, setelah Kakak upload RPP dan modul ajar ini, nanti ada penilaian karya nyata atau refleksi. Ini setelah upload RPP dan modul ajar dan video pembelajarannya. Dan yang terakhir nomor 5 nanti lini masanya refleksi aksi nyata. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Nah, ini bentuk lini masanya, Kak. Sekarang diskusi tanya jawab, silakan jika ada yang ingin ditanyakan Kak terkait Kak Rian Ahmad Jani. Saya mau bertanya tentang masalah refleksi itu harus dicantumkan juga dalam modul ajar tuh Kak? Refleksi. Ya refleksi Tugas SWOT. refleksi maksudnya Kak Rian? Ya, tugas Bukan. refleksi harus dicantumkan juga dalam modul ajar tuh Kak. Tugas refleksi itu lain tempat Kak Rian. Jadi di tanggal 4 itu kalau saya lihat, di tanggal 4 itu saya cek. Kalau tanggal 4 itu unggah produk refleksi. Ya sama, di tanggal 4 juga Kak. Aksi nyatanya, unggah aksi nyatanya di tanggal 4, unggah produk refleksinya juga di tanggal 4, tapi di lain tempat. Oh, bukan di modul ajar tuh langsung dijadikan satu, bukan Kak? Tidak. Lain tugas Kak, lain tugas. Terus Kak, untuk kelasnya Kak, kelasnya ini boleh beda gitu Kak? Kelasnya boleh beda Kak. Terserah Kakak pilih sendiri kelasnya, Kakak atur sendiri kelasnya, mana kelas yang Kakak kira-kira siswanya mudah untuk diajak kerjasama, silahkan. Materinya memang harus permainan tuh Kak? Materinya tuh memang harus permainan? Materinya bebas Kak. Materinya bebas. Kalau misalnya bela diri Kak? Boleh, bisa, silakan. Kan dia kan bukan bertanding tuh Kak, cuma memperagakan gerak gitu bisa tuh Kak? Ya, jadi kalau otentiknya nanti misalkan pukulan. Kalau pukulan tuh dia bukan mempraktekkan pukulannya saja. Misalkan karate, praktekkan pukulan Jordan Cuki misalkan. Jordan Cuki sendiri aja, Jordan Cuki sendiri aja. Tapi kalau ini masuk dengan otentiknya, berarti secara berpasangan ini nanti. Yang sebenarnya letaknya gerak pukulan itu di mana? Ketika berpasangan kan, ada lawannya kan. Nah, ketika dia ada lawannya, itu dia masuk ke otentik. Sana perginya Kak. Intinya carilah materi yang memudahkan Kakak untuk menerapkan semua yang sudah kita pelajari ini kan. Otentiknya, apalagi itu. Semua lah pokoknya. Karena ini video penutup nih Kak. Inilah gambaran yang Kakak pahami selama mengikuti PKG ini Kak. Kakak tuangkanlah di dalam RPP dan video pembelajarannya. Itu maksudnya. Kemudian kalau atletik kayak mana Kak? Bisa lari itu Kak? Kalau otentik itu harus bertanding. Bisa, atletik bisa Kak. Sebentar. Kalau atletik bisa Kak. Semua materi bisa. Tapi ini khusus materi yang ada prakteknya ya Kak. Jangan materi budaya hidup sehat yang ada prakteknya. Kak Iman mungkin?
Kak, izin nak tanya sedikit Kak. Yang masalah Ya, Kak. itu bisa dimundur sedikit Kak? Lagi Kak? Bisa dimundur sedikit? Yang itu Kak, slide ini nih, Kak. PT ini Kak. Ada yang saya tanya. Tunggu. Lewat Kak. Lagi Kak. Depan maju nih Kak. Oh, itu lewat nih. Ada yang tentang SEM tadi Kak. SEM education tadi Kak. Tentang SEM? Ya, merancang tentang persiapan aksi nyata bukan? Iya, persiapan aksi nyata Kak. Nanti ada itu Kak. Saya lanjut ya Kak masalah Oke, lanjut. video ini Kak. Kak Iman, suaranya kurang jelas Kak Iman, kurang kuat Kak Iman. Saya ingin tanya sedikit ya Kak. Saya tadi kan agak putus-putus juga suaranya Kak. Dengar Kak? Ya, lanjut. Kalau tadi kan buat video tuh Kak, itu misal nih saya kan materi sepak takraw nih. Kita bikin video tuh seperti yang acara kemarin Kak. Yang kita bikin acara SEM tuh. Di pertandingan ada yang wasit, ada yang panitianya, ada bagian pembukaannya lah itu. Jadi peserta langsung melakukan langsung terjun ke lapangan langsung Kak. Bukan Kak, kita buat videonya, video pembelajaran. Video pembelajaran. Modelnya boleh model pendidikan olahraga boleh Kakak masukkan situ, tapi tetap dalam lingkup pembelajaran PJOK kita Kak. Ada pendahuluannya, kegiatan intinya boleh mungkin Kakak masuk model pendidikan olahraga silakan. SEM. Silakan, tapi tetap lingkupnya dalam proses pembelajaran PJOK. Karena pembelajaran kita itu kan ada pendahuluannya, ada intinya, ada penutupnya gitu kan. Ada penghalusannya, ekstensinya, mulai dari yang tahap yang mudah dulu, tahap yang sulit lagi ke seterusnya. Kemudian apa lagi nih? Ada pengulangan gerakannya, apa lagi nih? Misalkan ekstensi, penghalusan, ada informasi yang disampaikan. Nah, itu semua dimunculkan di dalam video Kakak. Terkait Kakak mau melaksanakan model pendidikan olahraga SEM, silakan. Tapi tetap dalam koridor pembelajaran PJOK-nya Kak. Bukan langsung tiba-tiba langsung kameranya langsung SEM. Silakan. Siap Kak. Nah, jadi tetap dalam proses pembelajaran. Ada pendahuluan aja, ada kegiatan intinya, ada kegiatan penutupnya gitu. Oke? Oke Kak. Tentang kebugaran juga boleh, mempraktekkan model pendidikan kebugaran mungkin misalkan. Tapi tetap di dalam proses pembelajaran gitu kan. Jadi kegiatan intinya dia menerapkan model pendidikan kebugaran misalkan. Kalau Kak Iman tadi menerapkan model pendidikan olahraga, SEM misalkan. Boleh silakan. Tapi artinya bukan berarti kita on kamera tuh langsung dia technical meeting, langsung ini tidak seperti itu. Jadi tetap ada alur pembelajarannya Kak. Mulai dari tahap awal, kegiatan pendahuluannya, kegiatan intinya seperti apa gitu kan. Ada lagi yang ingin ditanyakan Kak? Terkait tugas aksi nyata kita? Kak Irmaneti? Ya, ini Kak ada yang mau saya tanyakan masalah waktunya nanti dalam pelaksanaan ini Kak. Waktunya apakah 30 menit itu udah masuk pemanasannya, kegiatan intinya, atau penilaiannya langsung itu? Oke, baik. Proses pembelajaran terbagi 3 tahap. Yang pertama tahap awal, kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup Kak. Kemudian di kegiatan inti, khusus di kegiatan inti, ini maksimal kegiatan inti ini 30 menit maksimalnya Kak. Tapi tanpa edit. Ini video full 30 menit. Kalau maksimalnya 30 menit. Tapi kalau Kakak di kegiatan intinya mau 25 menit atau 20 menit tak masalah. Mau 5 menit pun tak masalah. Cuma pertanyaannya 5 menit ini
cukup tidak materi pembelajaran di 5 menit gitu kan? Masuk enggak ke semuanya? Tergambar tidak proses pembelajaran yang benar itu di 5 menit kalau saat ini kakak memilih 5 menit di kegiatan intinya? Nah, kira-kira di waktu berapa yang cukup untuk menerapkan semua yang perlu dilakukan di kegiatan inti ini, Kak? Jadi maksimalnya 30 menit di sana tanpa edit. Ini di luar dari waktu kegiatan pendahuluannya, Kak, dan kegiatan akhirnya di luar itu. Khusus di kegiatan intinya saja maksimal 30 menit. Jadi kalau seandainya kakak memilih di kegiatan inti ini maksimalnya 30 menit, berarti lebih dari 30 menit video kakak, karena belum ditambah kegiatan pendahuluan dan kegiatan akhirnya. Jadi berarti oh iya, iya Kak. Berarti untuk videonya berarti dari awal lah ya, dari pemanasan, dari awal berarti direkamnya ya. Ya, kemudian Kak, diusahakan video yang dibuat itu tergambar materi-materi yang sudah kita pelajari seperti cara mengabsen siswa tadi. Kita sudah menerapkan tindakan reflektifnya, bukan lagi memanggil anak A, B, C, D sampai Z, tapi ada tindakan reflektif yang berbeda dari yang biasa rutinitas kita lakukan gitu kan. Ada yang berbeda, sesuatu yang berbeda gitu. Nah, itu kakak lah yang rancang sendiri bagaimana. Itu bagaimana itu contohnya? Bisa nggak minta tolong contohnya? Oh, contohnya. Contohnya. Kemarin saya sudah di tatap muka, kemarin saya sudah kasih contoh satu, mungkin saya ulangi lagi. Misalkan ketika kita praktik di lapangan, misalkan kita bilang gini awal mulanya, anak-anak silakan berbaris sesuai pasangan tempat duduknya di kelas. Posisi saya di sini adalah posisi papan tulis. Nah, jadi kamu menghadap ke Bapak, menyesuaikan posisi kamu ketika kamu berada duduk di dalam kelas. Silakan. Kasih waktu misalkan berapa nih? Hitungan 10 detik misalkan. 10, 9, 8. Anak ini berpencar nih. Kan duduknya berpasangan tuh, misalkan dua-dua satu meja duduk berdua misalkan kan, atau satu meja. Kawan kirinya siapa, kawan kanannya siapa, kawan belakangnya siapa, kawan depannya siapa gitu kan. Duduklah di dalam kelas. Dah. Bukan duduk dalam kelas, sorry. Berdirilah dia di lapangan. Sudah waktu habis, 0, waktu sudah habis. Nah, kita sampaikan, kalau ada yang tidak hadir, berarti kan ada yang kosong tuh Kak. Ada yang kosong yang berdiri kan. Kita tinggal tanya, yang kosong ini siapa yang duduk di sini ini siapa sebenarnya kalau di kelas? Oh, si Iman Kak. Berarti si Iman tak datang. Nah, gitu aja kita udah nampak. Kalau di belakang sudut sekali ada yang satu orang tidak berpasangan, dia sendiri aja. Itu apakah sendiri atau berpasangan? Berpasangan Pak. Berarti ada suatu orang yang tak hadir. Siapa orangnya? Kak Fuad misalkan. Nah, itu contoh cara kita ngabsen. Jadi kita tidak lagi panggil Iman Sah, Kak Nurlia, Kak Safriza, ada perubahan sedikit. Nah, itu contoh. Masih banyak contoh-contoh lain, itu kreativitas kita masing-masing Kak. Begitu Kak Irmaneti. Oke, makasih ya Kak Emil. Siap Kak. Kak Rian. Kak, jumlah peserta didiknya berapa Kak yang paling sedikit untuk ambil video nih? Soalnya kan jumlah, kalau di sekolah kami itu kan ada yang 8, ada yang 13, ada yang apa? Yang 10 Kak. Sesuaikan saja Kak. Karena tidak ada ketentuan di sini jumlah pesertanya. Kalau memang peserta kita di sekolah didik itu cuma 8 orang, sama sekolah saya gitu juga, ada yang 8 orang, ada 7 orang. Ya, apa boleh buat? Segitu saja Kak. Terus Kak, atau untuk mungkin boleh Kakak, atau mungkin boleh Kakak khusus video ini mengambil lain. Silakan. Terus Kak, untuk video tanpa edit tuh yang kegiatan intinya aja, yang tanpa edit Kak. Ya, kalau saya lihat di sini, khusus kegiatan intinya yang tanpa edit. Berarti pendahuluan tuh bisa diedit gitu? Kalau pendahuluannya sepertinya bisa, karena tidak ada, karena di sini yang ditekankan di kegiatan intinya Kak. Di kegiatan intinya ini. Soalnya kan misalnya di dalam kelas dulu kan Kak, terus kan kita kan mau ke lapangan, jadi otomatis kan kamera dipotong gitu Kak.
ditarik ke lapangan dulu, baru disambungkan lagi. Gini, Salah. baik Kak, kita putuskan saja Kak. Kalau kita berdasarkan kalimat ini, kegiatan pendahuluan dan kegiatan akhir ini, penutup ini tidak ada ketentuan boleh edit atau boleh atau tidak. Terutama di kegiatan inti ini yang tanpa edit. Kalau begitu berarti kegiatan pendahuluan dan kegiatan akhir itu boleh diedit gitu aja udah. Kak Nurlia, silahkan. Nanya sedikit sama Kak, sebetulnya mau ditanya sama seperti Kak Rian tadi juga. Cuma ada satu lagi nih Kak, mungkin saya kurang paham nih Kak. Kalau yang tentang refleksi tadi nih Kak, apakah refleksi tadi kan ada yang what, so what, dan know what. Itu berhubungan dengan video pembelajaran kita atau bukan, atau tidak? So what, know what, kita buka di ini dulu. Refleksi, unggah produk refleksi. Saya buka. Oke Kak, di situ di AN3 unggah produk refleksi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan profesionalitas guru. Setelah mempelajari paket 21 sampai dengan 2.5 yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, maka kakak perlu difasilitasi untuk melakukan refleksi. Kakak-kakak didorong untuk merenungkan secara mendalam pembelajaran di modul-modul tersebut. Modul-modul tersebut itu adalah modul 2.1 sampai dengan 2.5. Dan mengaitkannya dengan metode mengajar, pengalaman mengajar, dan dampaknya terhadap pembelajaran peserta didik. Nah itu dia Kak. Ada di LMS Kakak. Di tempat unggah tugas, unggah produk refleksinya ada di sana Kak. Satu lagi Kak Emil. Ya. Untuk video berarti seperti videonya sama seperti video yang kemarin juga ya Kak ya. Cuma mungkin kita harus lebih menambahkan lagi kekurangan kita yang pada video lama itu ditambahkan di video ini Kak, gitu Kak. Boleh. Kalau seandainya video lama itu sudah, tapi kalau saya lihat video lama itu belum sepenuhnya berisikan hal-hal yang sudah kita pelajari di PKG secara penuh ya Kak. Jadi memang ada perlu revisi itu Kak, video-videonya. Seperti kita kan sudah analisis kemarin, Kakak bisa lihat analisis Kakak di analisis waktu, informasinya mungkin terlalu banyak, lebih banyak informasinya daripada penghalusan. Lebih banyak informasinya mungkin daripada ekstensi, daripada pengulangan misalkan. Mestinya informasinya tak terlalu banyak gitu kan. Karena jika kita informasi terlalu banyak itu artinya kita yang terlalu banyak bicara di dalam aktivitas pembelajaran. Sementara yang dimintakan siswa yang beraktif. Makasih Kak Emil. Ya, Kak Selamat Haryadi. Kak, saya mau tanya itu Kak, pengantar tugas itu maksudnya testimoni peserta didik apa Kak? Pengantar tugas. Rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal. Yang terakhirnya itu testimoni peserta didik. Pengantar tugas. Sini Kak, mana? Ini bukan? Terus Kak, nah. Itu Kak, ada? Yang nomor 2 keseluruhan rekaman video. Rekaman video. Maksimal 30 menit. Itu 5, testimoni peserta didik. Testimoni itu kan pernyataan mengenai pengalaman mereka, Kak, pengalaman peserta didik. Pengalaman terhadap proses pembelajaran tadi. Ya maksudnya di akhir tuh anak-anak tuh disuruh ngomong gitu Kak. Ya, refleksi, atau ditulis, ada evaluasi ya gitulah. Kesimpulan ya gitu Kak. Berarti di dalam refleksi itu. Ya, ada kesimpulannya di akhir nanti. Kan kita kan dalam penutup itu kan ada tuh kesimpulan dari pembelajaran kita kan. Kita minta tanggapan dari peserta didik.
Pernyataan-pernyataannya apa kira-kira pendapat peserta didik terhadap proses pembelajaran tadi gitu. Oke Kak, oke. Itu Kak. Jadi Kakak di waktu yang 10 hari ini, mulai dari hari ini Kakak rancanglah bagaimana proses pembelajarannya. Itu di dalam itu sudah tergambar materi-materi yang sudah kita pelajari selama PKG ini Kak. Nah, itu yang diminta di video aksi nyata ini. Mungkin yang kemarin ada kurangnya di misalkan di praktek gerak, 50% siswanya tidak bergerak menunggu. Hanya beberapa persen orang yang bergerak siswanya. Ini mungkin bisa direvisi. Bagaimana aktivitas geraknya semuanya yang bergerak. Atau kalau tidak semuanya juga bergerak di atas 50%. Lebih dari 50% mungkin anak bergerak. Sisanya baru boleh menunggu. Artinya lebih banyak anak bergerak daripada tidak bergerak. Bagaimana cara Kakak merancangnya? Itu salah satu. Yang kedua, ada ekstensinya, tahapan-tahapan geraknya, mulai dari yang mudah dulu diajarkan, itu dari A1. Kemudian ada penghalusannya, ada tergambar di video itu Kakak memperbaiki gerakan-gerakan yang salah. Kemudian ada simbol-simbol yang Kakak terapkan dalam pembelajaran itu, simbol-simbol gerak Q pembelajaran tuh, syarat pembelajaran gitu kan. Misalkan apalah contohnya? Misalkan kalau dribbling, bola didorong misalkan, bola didorong bukan ditekan gitu, contohnya gitu. Bukan dipukul gitu, bola ditekan bukan dipukul, misalnya gitu. Adalah clue-clue isyarat-isyarat itu muncul setidaknya sedikit. Kemudian ada lagi, semua lah Kak, pokoknya penting juga nih memang. Nah, inilah yang menggambarkan tingkat pemahaman kita terhadap materi ini Kak, tergambar tidak di dalam video pembelajaran. Nah, inilah maksud orang ini buat tugas ini. Dia melihat sejauh mana pemahaman Kakak terhadap materi sudah teraplikasikan tidak di dalam proses pembelajaran. Nah, di video inilah nanti akan dibuktikan gitu Kak. Oke Kak, sekali lagi kegiatan intinya maksimal 30 menit, artinya boleh kurang dari 30 menit. Cuma Kakak bisa prediksi sendiri butuh berapa menit kegiatan inti ini. Masuk akal tidak kegiatan intinya 5 menit gitu kan? Tergambar tidak semua di dalam 5 menit itu. Nah, itu dia Kak. Itu di kegiatan inti ini, waktu kegiatan inti ini di luar waktu kegiatan pendahuluan dan kegiatan akhir. Tutup. Ada lagi yang ingin ditanyakan Kak? Terkait tugas aksi nyata yang akan dikumpulkan tanggal 4 beserta modul ajar serta refleksi. Refleksinya juga di tanggal 4. Kakak silakan atur waktu karena tugas kita semakin padat. Karena butuh rancangan yang akurat nih buat video ini Kak. Setelah ini nanti ada lagi kombel, pelibatan kombel. Bagaimana proses pembelajaran kita akan melibatkan kombel. Itu nanti di RTL nanti tugas berikutnya. Kak Yeni, silakan Kak Yeni. Kak, saya mau nanya nih masalah RPP tadi sama video pembelajaran itu. Di RPP itu diterakan apa sekalian maksudnya penilaiannya atau rubrik penilaian estetik itu kan ada rubrik penilaiannya sekalian waktu kita adakan penilaiannya langsung gitu. Iya betul Kak. Jadi di RPP atau di modul ajar itu sudah terlampir, sudah muncul penilaian otentiknya. Ada rubrik otentiknya seperti sudah kita pelajari kemarin Kak. Penilaian otentik tujuannya seperti apa, ketercapaian pembelajaran seperti apa, aktivitas pembelajaran seperti apa, dan rubriknya seperti apa. Di dalam rubrik itu sudah muncul aspek pengetahuannya, keterampilannya, dan aspek afektifnya, sikapnya. Ada muncul di sana Kak. Jadi video-video yang sebelumnya yang sudah diunggah kemarin tuh kebanyakan kita kan mengunggah ketika penilaian cuma 3 aja ditulis itu, penilaian kognitif, psikomotor, afektif, udah selesai segitu aja. Nah ini harus direvisi
karena berhubung kita sudah belajar tentang penilaian otentik, maka penilaiannya mengarah pada penilaian otentik yang akan kita buat di modul ajarnya, Kak. Dan di dalam video pembelajaran ini juga kita munculkan penilaian otentiknya, Kak. Tapi tidak perlu semua siswa yang kita praktekkan, nanti kelebihan waktu kan. Kira-kira beberapa siswa saja. Udah tergambar di video itu ada penilaian otentik, udah oke gitu. Gitu Kak Yeni. Ya, makasih Kak. Baik, ada pertanyaan lagi Kakak? Sebelum kita tutup. Oke, baik. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa sambung pertanyaannya di luar tatap maya yang sudah direkod ini. Kemudian pada akhir sesi hari ini kakak-kakak merefleksikan koneksi antar materi dan memahami penugasan aksi nyata. Nah, ada ini. Ada apa namanya nih? Ada pantun nih Kak. Sungguh berani Rossi membalap, menikung patah nyali teruji. Melalui PKG ini banyak berharap, di tangan kakak-kakak lah PJOK dipuji. Oke, tepuk tangan dulu Kak. Kak Yusman, silakan Kak Yusman. Terpicit Kak. Oh, DPC. Baik, Kakak. Terima kasih atas perhatian. Kita sudahi tatap maya kita yang ke-13 ini. Sampai di sini. Kita ketemu lagi di tatap maya yang ke-14. Itu tanggal 5 November. Kita ketemu lagi tanggal 5 November. Masih lama nih waktunya. Oke. Demikian, terima kasih atas partisipasi kakak semua. Saya tutup dulu screenshot-nya. Screen share-nya. Terima kasih atas perhatian kakak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tetap semangat kakak. Jangan kendor semangat. Karena ini sudah akhir-akhir pendidikan ini. Jadi kalau kendor sekarang rugi Kak rasanya Kak. Jadi semangat terus. Yang tugas-tugas belum dikumpulkan, ayo segera dikumpulkan Kak. Sebelum tugas-tugas itu menumpuk, mari kita kerjakan. Bagaimana kita 14 orang ini masuk sama-sama dan berakhir nanti di November atau di akhir tahun ini dengan kelulusan secara bersama-sama dengan nilai yang baik. Mana tahu sesudah ini ada fasilitator khusus Rupat kan, 14 orang inilah jadi yang fasilitator Rupat yang gitu. Oke, baik Kak Isman, ada yang mau ditanyakan Kak Isman? Untuk saat ini tak ada Kak. Oke, tak ada. Saya nampak raise hand ini muncul nih. Baik Kak, setelah ini kalau ada pertanyaan nanti silakan kita selesaikan dulu, kita tutup dulu ruang virtual ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Semoga aktivitas kita malam hari ini, apa yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih kakak-kakak atas partisipasi kakak selama virtual ini berlangsung. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya nak balik pantun tadi Kak.